Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Agus Rianto, NIM 263. Baik, di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Tuan T dengan hipertensi di Desa Temoraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ya, langsung saja ke pengkajian. Di sini untuk data umum, identitas kepala keluarga ya, nama Tuan T, umur 51 tahun, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan wira swasta, lalu alamat Desa Temoraja, RT 2 RW 5, Kecamatan Salem. Nah, jadi sini yang pertama ya, Tuan T ya, dengan umur 51 tahun, beragama Islam, lalu hubungan dengan keluarga itu sebagai ayah, lalu pendidikan sekolah dasar, pekerjaan wira swasta, lalu keterangannya itu kepala keluarga. Nah, yang kedua Nyonya R, umur 43 tahun, agama Islam, lalu hubungan dengan keluarga itu ibu, pendidikan SMP, lalu pekerjaan berumah tangga, keterangan anggota keluarga. Yang ketiga Ananda U, umur 21 tahun, agama Islam, hubungan dengan keluarga, anak, pendidikan SMA, lalu pekerjaan freelance, keterangan anggota keluarga. Lalu yang terakhir itu Ananda R, umur 17 tahun, lalu agama Islam, hubungan dengan keluarga sebagai anak, pendidikan SMA, pekerjaan masih pelajar, lalu keterangan anggota keluarga. Lalu selanjutnya itu analisa data. Untuk yang pertama DS, Nyonya R mengatakan menderita hipertensi setelah mempunyai anak kedua. Lalu Nyonya R mengatakan jarang memeriksakan tekanan darahnya. Lalu Nyonya R mengatakan hanya minum obat dan tidur ketika sakit kepala dan lemas. Nah, di sini untuk data objektif, pasien terlihat meringis dan terlihat lemas ya. Untuk tekanan darah 150 per 100 mmHg, lalu nadinya 90 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, dan suhu badannya normal 36,5 derajat Celcius. Untuk etiologi, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan pada anggota keluarga yang sakit. Lalu untuk problemnya ini kurang pengetahuan. Lalu yang kedua data subjektif, Nyonya R mengatakan jarang memeriksakan tekanan darahnya. Lalu Nyonya R mengatakan jarang berolahraga. Lalu juga Nyonya R mengatakan jarang memakan buah-buahan ya. Lalu untuk data objektif, pasien terlihat lemas dan pucat, klien tampak kering mukosa mulutnya. Lalu etiologi, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Nah, di sini problemnya resiko tinggi stroke. Nah, selanjutnya rumusan diagnosa keperawatan. Untuk yang pertama, kurang pengetahuan tentang kondisi dan rencana pengobatan hipertensi berhubungan dengan keluarga tidak mampu mengenal masalah hipertensi. Yang kedua itu resiko tinggi stroke berhubungan dengan ketidakmampuan ya keluarga merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi. Nah, selanjutnya ini prioritas masalah keperawatan keluarga ya. Yang pertama itu kurang pengetahuan tentang kondisi dan rencana pengobatan hipertensi. Lalu yang kedua risiko tinggi stroke.
Nah, di sini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, kurang pengetahuan tentang kondisi dan rencana pengobatan hipertensi. Yang pertama, kriteria. Di sini sifat masalah dan sifat masalah. Yang pertama ini ada aktual, tidak atau kurang sehat, lalu resiko, potensial atau sejahtera. Untuk skalanya ini 321 ya. Untuk bobot 5 dibagi 3 dikali 2, lalu skornya itu 3,3. Pembenarannya, masalah ini adalah nyata dan aktual sehingga termasuk ke dalam kategori beresiko. Yang kedua yaitu kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, ini ada mudah, sedang, dan tidak dapat ya. Lalu skalanya itu 210. Untuk bobot 3 dibagi 2 dikali 2 ya. Lalu skornya ini 3. Lalu pembenarannya, masalah dapat diubah dengan mudah ya, karena keluarga yang belum mengetahui sepenuhnya tentang hipertensi. Lalu yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah ada tinggi, sedang, dan rendah. Di sini skalanya 3, 2, 1. Lalu bobotnya 5 dibagi 3 dikali 3. Nah, dan skornya ini 5. Untuk pembenarannya, masalah defisit pengetahuan dapat dicegah dengan penyuluhan atau pendidikan kesehatan ya kepada klien. Lalu yang keempat, menonjolnya masalah di sini ya. Menonjolnya masalah di sini ada masalah berat, harus segera ditangani. Terus ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, lalu masalah tidak dirasakan. Ini untuk skalanya 210. Bobotnya ini 3 dibagi 2 dikali 2, skornya 3. Untuk pembenarannya, masalah harus segera diatasi ya agar tidak menimbulkan komplikasi kesehatan yang lainnya. Nah, di sini untuk total keseluruhan dari skor untuk kriteria ini 14,5. Lalu selanjutnya resiko tinggi stroke. Untuk kriterianya sifat masalah, aktual, resiko, potensial atau sejahtera. Di sini skalanya 321, bobot 5 dibagi 3 dikali 2, lalu skornya 3,3. Untuk pembenarannya, Nyonya R sering merasakan sakit kepala dan lemas ya saat kambuh. Nah, lalu yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, di sini ada mudah, sedang, lalu tidak dapat. Skalanya 210. Untuk bobot 3 dibagi 2 dikali 2, skornya 3. Untuk pembenarannya, Nyonya R hanya sering minum obat dan beristirahat saja ya. Lalu yang ketiga, di sini potensi masalah untuk dicegah ini ada tinggi, sedang, rendah. Lalu skalanya 3, 2, 1, bobotnya 5 dibagi 3 dibagi 3, lalu skornya 5. Pembenarannya, keinginan untuk sembuh sangat tinggi tetapi klien jarang memeriksakan kesehatannya. Lalu yang keempat, menonjolnya masalah. Di sini ada masalah berat harus segera ditangani, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, lalu masalah tidak dirasakan. Untuk skalanya 210. Lalu bobot 3 dibagi 2 dikali 2, skornya 3. Untuk pembenaran ini, masalah ini harus segera ditangani ya karena bisa menimbulkan komplikasi kesehatan yang lain. Untuk total skornya ini sama seperti yang tadi, 14,5. Lalu untuk selanjutnya masuk ke intervensi. Di sini untuk intervensi yang pertama yaitu dari SDKI ya, kategori perilaku
untuk kategorinya perilaku, subkategori penyuluhan dan pembelajaran defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan mengenal masalah hipertensi. Nah, di sini untuk tujuannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ini tujuan umum setelah 3 kali dilakukan pendidikan kesehatan ya dan tindakan keperawatan, diharapkan klien mampu mengetahui pemeliharaan kesehatan. Nah, untuk tujuan khusus, setelah 3 kali dilakukan pendidikan kesehatan dan tindakan keperawatan, diharapkan klien mampu mengenal masalah lalu mengambil keputusan serta perawatan kesehatan, lalu modifikasi manfaat fasilitas kesehatan. Lalu untuk psiki, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat kepatuhan meningkat ya, dengan kriteria hasil. Untuk indikatornya ini perilaku sesuai anjuran, untuk awalnya 2 dan targetnya 4. Untuk vibrasi minat dalam belajar ini awalnya skornya 2 dan targetnya 4. Kemudian kemampuan tentang menjelaskan suatu topik awal 2 untuk target 4. Lalu SLKI nya edukasi kesehatan. Untuk O, identifikasi kemampuan untuk kesiapan menerima informasi. Lalu N, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Lalu E, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Untuk C-nya itu tidak ada. Next. Nah, ini lanjutannya ya yang untuk intervensi yang kedua, SDKI kategori perilaku, subkategori penyuluhan dan pembelajaran risiko tinggi stroke. Tujuannya di sini tujuan umum, setelah 3 kali dilakukan pendidikan kesehatan dan tindakan keperawatan, diharapkan klien mampu mengetahui pemeliharaan kesehatan. Untuk tujuan khusus, setelah 3 kali dilakukan pendidikan kesehatan dan tindakan keperawatan, diharapkan klien mampu mengenal masalah lalu mengambil keputusan perawatan kesehatan, modifikasi, lalu manfaat fasilitas kesehatan. Ini untuk psikinya, setelah dilakukan tindakan perawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat kepatuhan meningkat dengan indikasi verbal 2 target 4, sikap 2 target 4, psikomotor awal 2 dan targetnya 4. Untuk SLKI, untuk O-nya kaji pengetahuan klien tentang hipertensi atau penyakit yang berhubungan dengan hipertensi. N, berikan penjelasan tentang hipertensi dan dampak hipertensi bagi klien. Lalu E-nya, ajarkan pola hidup sehat serta makan buah-buahan. Lalu C, kolaborasi dengan ahli gizi, bila perlu sertakan keluarga. Selanjutnya implementasi dan evaluasi. Di sini yang pertama, untuk hari Kamis 29 April 2021 jam 8.30 waktu Indonesia Barat, implementasi yang pertama melakukan pengkajian, lalu membina hubungan saling percaya dan kontrak waktu, lalu mengidentifikasi tingkat pengetahuan klien. Lalu evaluasinya, untuk S, Nyonya R mengatakan menderita hipertensi setelah mempunyai anak kedua. O-nya, Nyonya R kooperatif saat ditanya, lalu tekanan darah 150/100 mmHg, lalu nadinya 90 kali per menit, untuk respirasi 21 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. A, masalah belum teratasi dan dengan kriteria hasil. Untuk indikasi perilaku sesuai anjuran, awal 2 targetnya 4 dan akhirnya 2. Lalu verbalisasi minat dalam belajar ya, awal 2 target 4, akhir 2. Lalu kemampuan tentang menjelaskan suatu topik, awal 2 target
4, akhir 2. Lalu untuk Jumat 30 April 2021 jam 9:10 waktu Indonesia Barat, untuk implementasi melakukan pengkajian, mengidentifikasi kemampuan dan kesiapan menerima informasi, lalu menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Untuk evaluasinya, S. Nyonya R mengatakan jarang memeriksakan tekanan darah, lalu O-nya klien terlihat semangat dan kooperatif, lalu A-nya masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil seperti di bawah ini ya yang tertera. Untuk akhirnya ini tiga semua. Lalu selanjutnya untuk P-nya lanjutkan intervensi, pertahankan klien dan keluarga mengenal dan mengetahui tentang hipertensi. Nah, untuk selanjutnya untuk hari Sabtu 1 Mei 2021 jam 9 pas, implementasinya memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, lalu menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu untuk evaluasinya, S. Nyonya R mengatakan sering minum obat dan tidur ketika sakit kepala dan lemas. O. Setelah klien mendapatkan perawatan, menerima pendidikan kesehatan, sudah tidak minum obat dan tidur saat sakit kepala. Lalu A-nya masalah teratasi untuk kriteria hasil sesuai dengan target di sini. Untuk akhirnya itu 4. Untuk DX selanjutnya itu pada hari Kamis 29 April 2021 jam 8.30, implementasi melakukan pengkajian, lalu kontrak waktu dengan dan membina hubungan saling percaya, lalu mengkaji pengetahuan klien tentang hipertensi atau penyakit yang berhubungan dengan hipertensi. Nah, lalu untuk evaluasinya ini S. Nyonya R mengatakan jarang memeriksakan tekanan darah, lalu Nyonya R mengatakan jarang berolahraga dan jarang makan buah-buahan. Lalu O-nya klien menderita penyakit hipertensi, klien kooperatif saat ditanya. Untuk A, masalah belum teratasi dengan kriteria hasil. Di sini awalnya 2 ya, targetnya 4 dan akhirnya 2. Nah, lalu untuk P-nya lanjutkan intervensi, lakukan kontrak jadwal pendidikan ke kesehatan ya. Nah, untuk selanjutnya hari Jumat tanggal 30 April 2021 jam 9.10 melakukan pengkajian, memberikan penjelasan tentang hipertensi dan dampak hipertensi bagi klien. Lalu S. Nyonya R mengatakan paham ya terhadap apa yang dijelaskan dan sudah mulai berolahraga dan makan buah-buahan. Lalu untuk O, klien kooperatif saat ditanya, klien tampak lebih segar. A, masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil. Untuk kriteria hasilnya ya, di sini nilainya 3 semua dari target 4. Lalu kemudian hari Sabtu 1 Mei 2021 jam 9.04 mengajarkan pola hidup sehat serta makan buah-buahan, lalu kolaborasi dengan ahli gizi bila perlu dan sertakan keluarga. Oke, ini untuk evaluasinya. S. Nyonya R mengatakan sudah membaik ya dari sebelumnya. Lalu O, klien tampak lebih segar ya, tampak antusias. Lalu A-nya masalah teratasi dengan kriteria hasil. Untuk kriteria hasil di sini sudah mencapai target semua dengan target 4 dan di akhir juga 4. Oke, dan P-nya intervensi dihentikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi kalau ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.